Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami, yaitu berupa tugas akhir, tugas UAS. Presentasi dari skripsi dan jurnal yang telah kami buat. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Arif Setiawan, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian yang telah mengajari kami sampai saat ini. Kemudian sebelum kita masuk ke presentasi hasilnya, perkenalkan dulu, saya Salisa Nanda Febrina, NIM 2024-53007. Kemudian nanti ada teman saya yang bernama Anggun Putri Dia Ayu Cahyani dengan NIM 2024-53005. Oke, selanjutnya kita lanjut ke presentasi kami. Di sini kami mengambil skripsi dari alumni Prodi SI UMK sendiri pada lulusan 2025, yaitu dengan Kakak Indah Kusuma Wardani angkatan 21 dengan tahun kelulusan 2025 kemarin, dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Program Keluarga Harapan atau PKH menggunakan metode Weighted Product di Desa Bugel, Kabupaten Jepara berbasis GIS. Nah, presentasi ini kita susun hanya berdua, yaitu saya dan Anggun. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Anggun. Latar belakang ini terdapat 4 poin utama yang menjadi latar belakang penelitian. Pertama, mengenai kemiskinan di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 3,704 juta jiwa atau sekitar 10,47%, sehingga menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi ketiga di Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Barat. Kedua adalah program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini merupakan bantuan sosial bersyarat yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial sejak tahun 2007 untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Yang ketiga, menjelaskan kondisi di Desa Bugel di mana proses seleksi penerima PKH masih dilakukan secara manual. Cara tersebut berpotensi menimbulkan penilaian yang subjektif dan menyebabkan bantuan tidak selalu tepat sasaran. Oleh karena itu, pada poin terakhir dijelaskan bahwa dibutuhkan sistem pendukung keputusan yang mampu melakukan seleksi berdasarkan berbagai kriteria secara objektif, transparan, dan berbasiskan data. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah pertama yaitu bagaimana menerapkan metode weighted product dan SMART dalam proses seleksi penerima PKH. Rumusan kedua yaitu bagaimana membandingkan hasil perhitungan kedua metode untuk menentukan penerima PKH yang paling layak. Kemudian rumusan yang terakhir adalah metode manakah yang memberikan hasil seleksi yang lebih efektif dan objektif. Ketiga rumusan masalah ini menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian sehingga seluruh proses penelitian diarahkan untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut. Setelah mengetahui rumusan masalahnya, pada slide ini dijelaskan tujuan dari penelitian. Tujuan pertama adalah menerapkan metode weighted product dan SMART dalam seleksi penerima program Keluarga Harapan. Tujuan kedua adalah membandingkan hasil perhitungan kedua metode tersebut dalam menentukan penerima PKH. Kemudian tujuan yang terakhir adalah menentukan metode yang memberikan hasil seleksi yang lebih objektif, akurat, dan efektif. Jadi penelitian ini tidak hanya menerapkan kedua metode, tapi juga mengevaluasi metode mana yang memberikan hasil yang lebih baik. Selanjutnya adalah metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan sistem pendukung keputusan dalam proses seleksi
penerima PKH. Metode weighted product ini pada slide ini dijelaskan metode pertama yang digunakan yaitu weighted product. Seperti yang dituliskan pada slide ini, metode ini merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan perkalian berbobot untuk menentukan alternatif surveinya. Tahapan perhitungannya dimulai dengan menentukan alternatif dan kriteria, kemudian menentukan bobot kriteria, melakukan normalisasi bobot menggunakan rumus WJ sama dengan WJ sigma WJ, kemudian menghitung nilai vektor S, kemudian nilai vektor V, dan terakhir melakukan proses rankingan. Perlu diketahui bahwa metode ini kriteria benefit menggunakan pangkat positif, sehingga kriteria cost menggunakan pangkat negatif. Hasil akhir merupakan vektor V, di mana alternatif yang dengan nilai terbesar menjadi alternatif yang paling direkomendasikan. Selanjutnya adalah metode simple multi attribute ranking technique atau SMART. Pada slide ini dijelaskan bahwa SMART merupakan metode pengambilan keputusan multi kriteria yang menggunakan jumlah linear setelah normalisasi untuk menentukan alternatif survei. Tahapan perhitungan dimulai dari menentukan alternatif dan kriteria, memberikan bobot pada setiap kriteria, melakukan normalisasi bobot, memberikan nilai pada setiap alternatif, menghitung nilai utility, kemudian menghitung nilai akhir, dan terakhir melakukan rankingan. Berbeda dengan metode weighted product yang menggunakan perkalian berbobot, metode SMART menggunakan proses penjumlahan nilai utility yang telah dikalikan dengan bobot normalisasi. Karena prosesnya lebih sederhana, metode SMART relatif lebih mudah dipahami dan mudah diterapkan. Perbandingan WP dan SMART. Pada slide ini ditampilkan perbandingan. Dapat dilihat bahwa weighted product menggunakan perkalian berbobot menghasilkan vektor S dan vektor V, serta lebih sensitif terhadap perubahan bobot, tingkatannya lebih tegas. Sedangkan SMART menggunakan penjumlahan linear menghasilkan nilai utility lebih mudah dipahami dan interpretasinya hasilnya juga lebih sederhana. Dengan adanya perbandingan ini, kita semua mengetahui bahwa kedua metode ini memiliki pendekatan yang berbeda, tapi sama-sama dapat digunakan untuk membantu pengambilan keputusan. Selanjutnya, nah pada slide ini ditampilkan 8 kriteria yang digunakan untuk menentukan kelayakan calon penerima program Keluarga Harapan. Masing-masing kriteria memiliki bobot yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingannya. Kriteria ibu hamil memiliki bobot 5%. Bobot ini relatif kecil karena hanya berlaku pada calon penerima yang memenuhi kondisi tersebut. Selanjutnya, jumlah anak balita memiliki bobot 10%. Kriteria ini penting karena balita merupakan salah satu sasaran utama program Keluarga Harapan dalam aspek kesehatan. Kemudian jumlah anak SD, jumlah anak SMP, dan jumlah anak SMA masing-masing memiliki bobot 15%. Ketiga kriteria ini memiliki bobot yang lebih besar karena PKH juga bertujuan mendukung keberlangsungan pendidikan anak hingga jenjang menengah. Untuk pekerjaan, bobot yang diberikan adalah 10%. Kriteria ini digunakan untuk melihat kondisi ekonomi keluarga berdasarkan jenis pekerjaan yang dimiliki. Selanjutnya, penghasilan memiliki bobot yang paling besar yaitu 20%. Hal ini karena tingkat penghasilan dianggap sebagai faktor utama dan menentukan kelayakan penerimaan bantuan. Semakin rendah penghasilan seseorang, maka semakin tinggi prioritasnya untuk menerima PKH. Terakhir, kondisi rumah memiliki bobot 10%. Kondisi tempat tinggal menjadi indikator tambahan dalam menilai tingkat kesejahteraan suatu keluarga. Jika seluruh bobot dijumlahkan, hasilnya adalah 100%, sehingga semua kriteria memiliki proporsi yang sesuai dalam proses perhitungannya. Selanjutnya di slide ini menjelaskan bagaimana setiap kriteria dikonversi menjadi nilai angka agar dapat dihitung menggunakan metode weighted product maupun SMART. Sebagai contoh, pada kriteria ibu hamil, jika calon penerima sedang hamil maka diberikan nilai 5, sedangkan jika tidak hamil diberikan nilai 1. Artinya kondisi hamil memiliki
prioritas yang lebih tinggi dalam penilaian. Dalam kriteria jumlah anak balita, apabila tidak memiliki balita diberi nilai 1, memiliki 1 balita diberi nilai 3, dan memiliki lebih dari 1 balita diberi nilai 5. Semakin banyak balita, maka nilainya semakin tinggi karena kebutuhan keluarga juga semakin besar. Hal yang sama diterapkan pada jumlah anak SMP, SD, SMP, SMA. Semakin banyak anak yang bersekolah, maka nilai yang diberikan semakin tinggi karena beban pendidikan keluarga juga meningkat. Untuk pekerjaan, nilai diberikan berdasarkan tingkat kestabilan ekonomi, misal ibu rumah tangga atau pekerjaan dengan kondisi ekonomi yang lebih rendah diberi nilai 5, pekerjaan swasta diberi nilai 3, sedangkan PNS diberi nilai 1 karena dianggap memiliki kondisi ekonomi yang lebih stabil. Pada kriteria penghasilan, keluarga dengan penghasilan di bawah 2 juta memperoleh nilai 5, penghasilan 2 hingga 3 juta memperoleh nilai 3, sedangkan penghasilan di atas 3 memperoleh nilai 1. Ini menunjukkan bahwa semakin rendah penghasilan, semakin tinggi prioritas untuk menerima bantuan. Terakhir, pada kondisi rumah yang kondisinya paling sederhana atau kurang layak memperoleh nilai 5. Rumah semi permanen memperoleh nilai 3, sedangkan rumah permanen memperoleh nilai 1. Jadi angka 135 pada subkriteria bukan sekedar angka biasa, tapi merupakan skor penilaian yang menunjukkan tingkat prioritas setiap kondisi. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula peluang alternatif tersebut memperoleh nilai akhir yang tinggi dalam proses seleksi. Itu sekian dari saya, bisa dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke data alternatif, yang mana lokasi penelitian ini berada di Desa Bugel, Kabupaten Jepara, dengan jumlah alternatifnya ada 20 warga yang berasal dari 4 RW dan 16 RT. Nah, setiap RT ini diwakili oleh calon penerima PKH berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, yaitu ada ibu hamil, jumlah anak balita, jumlah anak SD, anak SMP, anak SMA, pekerjaan, penghasilan, dan kondisi rumah. Nah, semuanya ini diberi nama alternatif masing-masing. Kemudian setelah itu dihitung vektor S-nya. Dari mulai alternatif A1 atau ZN, itu dikalikan semua S1, S2, S3-nya. Kemudian menghasilkan vektor S seperti tabel di sini. Ada kode alternatif A, nama alternatif ZN, nilai vektornya, vektor S-nya 0,72757 dan seterusnya, sehingga hasil jumlah total vektor S-nya itu ada di angka 14,3634. Selanjutnya, setelah kita menghitung vektor S, kita lakukan perhitungan vektor V, yaitu dengan kode alternatif yang sama, A1 nama alternatif ZN, dengan nilai vektornya, vektor V-nya itu 0,0507 dan seterusnya sampai ke A20. Dan setelah dihitung vektor S maupun vektor V-nya, kita ranking dengan weighted product ini. Ada totalnya tadi 1 sampai 20. Kita cari yang ranking 1. Ranking 1 itu berada di A9 dengan jumlah nilai preferensinya 0,0597. Kemudian yang kedua ada di A18 ZD dengan nilai preferensi 0,0597. Kemudian yang ketiga ada di A6 SF 0,0565 dan seterusnya sampai ranking ke-20. Ranking pertama ini merupakan nilai yang paling tinggi. Jadi nilai preferensinya paling tinggi sehingga dia mendapatkan ranking yang pertama untuk mendapatkan PKH tadi. Setelah itu kita melakukan perhitungan SMART dengan hasil normalisasi bobot SMART kode kriteria C1 sampai dengan C8, yaitu ada ibu hamil, jumlah anak balita, jumlah anak SD, jumlah anak SMP, jumlah anak SMA, pekerjaan, penghasilan, dan kondisi rumah.
dengan bobot masing-masing. Ibu hamil itu 5, jumlah anak balita 10, jumlah anak SD 15, jumlah anak SMP 15, jumlah anak SMA 15, pekerjaan 10, penghasilan 20, kondisi rumah 10, dan totalnya bobotnya ada 100. Kenapa di sini penghasilan bobotnya 20? Karena ini merupakan kriteria yang utama, yang paling dinilai. Karena tadi yang dicari adalah yang berhak mendapatkan bantuan. Sehingga ketika dinormalisasikan, ini karena jumlahnya 100, caranya adalah jumlah bobot awal dibagi dengan total bobot keseluruhan. Contohnya di C1 ini 5 dibagi 100 sama dengan 0,05 sampai ke C8 sehingga hasilnya mendapatkan 1,0. Dan hasil utility smart, contohnya nilai utility-nya seperti ini. Ada alternatif, kemudian C1 sampai C8 sesuai tabel di sini. Dan hasil perhitungan nilai akhir smartnya yaitu perankingan dengan total nilai preferensi masing-masing. Yang paling tinggi yang mendapatkan ranking 1 atau yang berhak mendapatkan bantuan tadi. Nah, di sini kita akan membahas tentang perbedaan hasil perhitungan metode weighted product dan SMART. Jadi kedua metode ini menghasilkan peringkat penerima PKH yang sama, yaitu SH, ZD, SF, SU, dan HP. Nah, weighted product memiliki rentan nilai preferensi yang lebih luas, misalnya 0,0520 sampai 0,0597, sehingga lebih sensitif terhadap perubahan bobot kriteria. Sedangkan SMART itu menghasilkan rentan nilai yang lebih sempit, yaitu sekitar 0,400 sampai 0,450, sehingga perbedaan antar alternatif kurang terlihat. Nah, secara keseluruhan, weighted product ini lebih mampu membedakan tingkat kelayakan alternatif, sedangkan SMART lebih sederhana dan mudah diinterpretasikan. Kesimpulan dari laporan ini yaitu metode weighted product atau WP dan SMART itu berhasil diterapkan dalam seleksi penerima program Keluarga Harapan PKH di Desa Bugel. Yang kedua, metode ini menghasilkan peringkat yang sama, yaitu SH, ZD, SF, SU, dan HP sebagai 5 penerima yang paling layak. Kemudian weighted product menghasilkan rentan nilai preferensi yang lebih luas sehingga lebih sensitif terhadap bobot kriteria dan lebih jelas dalam membedakan alternatifnya. Sedangkan SMART itu sendiri memiliki proses perhitungan yang lebih sederhana dan mudah dipahami, namun menghasilkan rentan nilai yang lebih sempit. Nah, berdasarkan hasil penelitian, metode weighted product dinilai lebih efektif untuk mendukung proses seleksi penerima PKH secara objektif dan tepat sasaran. Oke, sekian presentasi dari kami berdua. Banyak kurang salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.